Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KJRI Jeddah, Sobat Pemilih Jeddah. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muhammad, pelaksana fungsi Pansos Booth KJRI Jeddah di acara KJRI Talk Show. Nah, Sobat KJRI Jeddah, saat ini kita memiliki edisi baru dari KJRI Talk Show, yang mana KJRI Talk Show edisi Pemilu 2024. Jadi di sini kita akan mengupas seluk-beluk segala hal mengenai pemilu tahun 2024. Saat ini kita kedatangan dua tamu istimewa dari PPLN Jeddah. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Lutfi. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad sudah. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat selalu. Semangat selalu, sehat selalu. Yang kedua adalah Ibu Mukarromah, Ibu Roma ya Bu ya, Iya. panggilannya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, siap. Terima kasih, luar biasa, semangat sekali ini dua bintang tamu kita. Nah, Sobat KJRI Jeddah, kita ngobrol-ngobrol mengenai pemilu nih. Kan kemarin di episode yang pertama kita sudah menjelaskan mengenai masalah pemilu, apa sih pemilu itu, kapan tanggalnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pendaftaran pemilu. Ini nih Bu, Ibu Roma, Pak Lutfi. Bagaimana teman-teman yang mau teman pemilih WNI kita yang mau ikut memilih tapi namanya tidak ada di daftar pemilih, itu gimana caranya mereka itu? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mungkin sebelum ini rekan-rekan calih, ya kami nyebutnya calih atau calon pemilih, sudah dihubungi oleh Pantarleh atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih begitu ya. Sudah dihubungi, ada yang lewat WA, ada yang mungkin ditelepon dan sebagainya. Betul, Pak, betul. Nah, tetapi itu masih ada, ya masih kita bilang itu terbatas ya, masih bisa terbatas. Akhirnya tadi yang disampaikan Pak Ahmad, ada yang masih belum dihubungi, ada yang belum terdaftar, ada yang mungkin kenapa saya belum masuk ya. Nah, untuk kali ini kita alhamdulillah PPLN Jeddah sudah melaunching atau meluncurkan website untuk pencocokan dan penelitian mandiri atau coklit mandiri. Oh, iya. ada websitenya juga Pak? Ada websitenya. Wah, luar biasa Alhamdulillah ya. Jadi di website ini nanti kan kita bahas di depan, bisa para calih ini, sobat-sobat semuanya, warga negara Indonesia yang khususnya di wilayah kerja KJRI Jeddah ini bisa melakukan pendaftaran secara mandiri dan mudah insya Allah. Secara mandiri. Iya, melalui website tersebut. Oh, oke. Websitenya apa Pak kalau boleh tahu? Baik, mungkin nanti ada tulisan di sini ya. Ya, pplnjeddah.id. pplnjeddah.id. Ya. Simpel sekali, mudah Ya, sekali ya Pak mudah ya. Mudah dihafal. diingat. pplnjeddah.id. pplnjeddah.id. Oke, Iya, mohon dicatat ya Sobat KJRI Jeddah. Iya. pplnjeddah.id. Atau ID. Titik ya, ID. Indonesia. Mudah sekali. Sebenarnya masyarakat tidak hanya bisa melakukan pencocokan dan penelitian datanya secara mandiri begitu ya. Kawan-kawan yang menonton sekarang ini bisa dicek dulu di websitenya, kemudian lihat apakah datanya sudah ada atau tidak, data kita ya. Kalau misalnya nama kita tidak ada, tinggal daftar di situ bisa langsung. Kalau misalnya tadi ada dua kasus nih ya. Satu, misalnya data kita memang benar-benar tidak ada. Jadi ketika websitenya dibuka, nama kita tidak ada, akan ada muncul itu permintaan untuk daftar sekarang. Ada juga yang misalnya nama Muhammad itu kan banyak ya di sini. Betul. Mungkin bisa Apalagi ribuan. di Arab, Bu. Betul sekali. Jadi kalau namanya adalah Muhammad, kita ketik Muhammad, ada ratusan, tapi tidak ada nama kita itu ya. Dan di situ tidak tercantum daftar sekarang. Jadi ketik saja sembarang nama. Yang penting bisa masuk ke screen yang di situ ada daftar sekarangnya. Misalnya nama saya Muhammad, tapi saya cari nama Nafisah atau nama Nur Aini begitu. Yang penting diarahkan pada dashboard atau diarahkan pada screen yang di situ ada menu daftar sekarangnya. Jadi kita cari klik
cari menu yang ada daftar sekarang, terus kita klik di situ ya Bu ya. Iya. Yang wajib kita isi itu apa aja Bu untuk menjadi pendaftar pemilu? Oke, kalau begitu Pak Luffy kita harus bicara tentang syarat menjadi pemilih. Betul Oh sekali. gitu. Nah Betul. ini nih apa nih Ya, syaratnya? ya. Jadi secara umum syarat menjadi pemilih itu sama dengan yang di Indonesia ya. Nah, karena di sini kita sebenarnya tugas PPLN ini adalah kepanjangan tangan dari KPU untuk memastikan setiap warga negara yang ada di negara manapun, termasuk kita di Arab Saudi, untuk mendapatkan haknya untuk menjadi pemilih. Ya, ini dilindungi undang-undang dan konstitusi sehingga kita harus melaksanakannya. Dan syarat-syaratnya sama. Yang pertama, nanti saya tambahkan Bu Iya. Rohma ya kalau ada yang kurang. Usianya minimal 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024. Pas tanggal pemilu. Iya, sudah 17 tahun atau lebih. Ya, saat itu. Kemudian yang kedua, ya warga negara Indonesia dibuktikan dengan kalau untuk di luar negeri memiliki paspor, ya nomor paspor atau nomor apa Bu yang bisa dipakai ya? SPLP SPLP. jika ya. belum memiliki paspor Iya. dan masyarakat misalnya berniat untuk mengikuti program pasporisasi, daftar aja menggunakan nomor SPLP-nya. Nomor SPLP juga bisa. Betul. Nanti bisa melakukan pemutakhiran data sendiri di website itu. Ya, jadi memang untuk di luar negeri syaratnya lebih khusus begitu ya, lebih khusus. Sehingga nanti usia 17 tahun WNI jelas dibuktikan dengan memiliki nomor paspor atau misalkan memiliki EKTP, itu juga lebih bagus lagi. Ya, itu yang kuat juga dasarnya memiliki EKTP atau nomor paspor. Itu bisa mendaftar menjadi pemilih. Yang kedua tadi usia 17 tahun, yang kemudian apalagi Bu yang ketiga? Tidak sedang bertugas sebagai tentara atau TNI. TNI, Polri, ya, Bu. Betul. Betul. Dan mungkin tidak sedang dicabut haknya oleh pemerintah karena beberapa alasan. Tapi saya kira masyarakat yang ada di Jeddah ini adalah masyarakat biasa ya, bukan TNI atau ABRI. Oh mudah sekali ya syarat-syarat untuk mengikuti pemilu. Iya, iya. Oh, ada satu tambahan lagi Pak. Bagi mereka yang belum umur 17 tahun tapi sudah menikah, itu juga berhak untuk menjadi boleh pemilih. ya, Betul. boleh. Jadi tinggal nanti nih misalnya masyarakat yang ada di Jeddah belum terdaftar, jadi tinggal klik PPLN Jeddah .id, Iya. Betul. masuk ke dalam websitenya, kemudian cari kotak daftar sekarang, Iya. cari nama dulu. Masukkan dulu namanya, Oke. kemudian tekan search. Mm-mm. Nah, kalau namanya tidak ada, biasanya akan muncul daftar sekarang. Daftar sekarang, baru diisi secara mandiri. Betul. Oh mudah sekali ya Bu ya. Iya. Oke, nah itu teman-teman Sobat KJR Jeddah, Sobat Pemilih Jeddah, gampang sekali kalau mau mengikuti pemilu dan ini kan kewajiban kita semua. Jadi tetap kita harus daftar pemilu, daftar sebagai pemilih. Lihat di website pplnjeddah.id atau pplnjeddah.id, kemudian ketikkan nama Sobat KJR Jeddah di situ. Jika sudah ada namanya, tinggal verifikasi ya Bu ya. Betul. Tinggal verifikasi diklik. Tapi jika namanya tidak ada, pada kolom pencarian tidak ada namanya, ada di situ kotak daftar sekarang. Tinggal klik daftar sekarang, isi biodata Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah langsung otomatis masuk di dalam DPT ya Bu ya. Ada proses verifikasi, validasi selama 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Betul. jam. Yang melakukan validasi itu adalah teman-teman Pantarlih. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin sekali untuk memberitahu masyarakat, jangan takut kalau misalnya dihubungi oleh teman-teman Pantarlih. Kita punya 24 Pantarlih yang tersebar di seluruh wilayah KJRI Jeddah ya. Ada berapa provinsi di Jeddah ini? Ada 4 provinsi Bu. Ada 4 provinsi. Jadi 24 itu menyebar di 4 provinsi. Nah, masalahnya proses 1 bulan kemarin ketika coklat melalui telepon dan WA, banyak masyarakat yang tidak percaya gitu ya. Mereka khawatir datanya itu akan disalahgunakan. Dan saya kira itu wajar ya, wajar tidak masalah. Betul. Hanya saja kita berusaha untuk mengkonfirmasi lagi bahwa ini resmi dari PPLN Jeddah. Jadi menugaskan 24 teman-teman Pantarlih ini untuk melakukan coklat. Dan ini data mereka. Nah, ini bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Ini data teman-teman petugas Pantarlih beserta nomor telepon, nama. Jadi Bapak Ibu kalau
dihubungi salah satu dari nomor-nomor yang ada di screen, yang ada di layar ini, jangan takut karena ini resmi dari KJRI Jeddah, resmi dari PPLN Jeddah. Hanya ingin mendaftar keikutsertaan dan validasi identitas sobat KJRI Jeddah semuanya. Betul sekali. Betul sekali. Mudah juga ya. Iya, iya. Iya, iya. Cuman masalahnya begini Pak Ahmad, kan tidak semua orang tuh bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui website. Ya kan? Betul, Mau yang diklik mana gitu. Betul, Ya betul. saya harus submitnya seperti apa karena tidak semua orang itu punya kemampuan teknologi yang baik. Betul, Nah, kalau betul. yang seperti itu gimana caranya? Ya, kalau seperti itu bisa jadi nanti melalui beberapa jalan ya. Ada yang pertama bisa nomor yang Pantarlih yang menghubungi tadi itu bisa ditanyakan ulang ke sana. Oh, Ya, nomor-nomor Pantarlih yang tadi sudah ada di layar, mungkin silakan dicek di kota yang paling dekat dengan tinggal Bapak Ibu semuanya sobat KJRI Jeddah, dicatat saja nomornya, bisa bertanya di nomor tersebut. Nanti akan diarahkan karena para petugas Pantarlih ini yang nanti akan melakukan validasi begitu, melakukan validasi terhadap data yang masuk. Nah, sama juga nanti kalau misalkan lewat website ini, tadi Bu Roma sudah menyampaikan, data itu akan masuk dan dicek oleh Pantarlih. Nah, insya Allah dalam 1x24 jam ada jawaban. Karena bisa jadi kan ada yang masuk, kok data saya masuk kemudian bagaimana ini ya. Memang tidak langsung valid karena harus kita sesuaikan dulu. Nah, satu hal yang penting juga jangan lupa untuk mempersiapkan foto identitas, dalam hal ini paspor atau iktp. Ya, dimasukkan dalam web. Ini karena misalkan tadi ya yang lewat web. Tapi kalau misalkan tidak, sebenarnya di websitenya sendiri juga ada nomornya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Atau lebih baik kalau misalkan lebih dekat dari kota mana, bisa menghubungi nomor Pantarlih yang tertera tadi. Itu lebih mudah, Pak. Jadi Iya, teman-teman petugas Pantarlih yang akan membantu ya Bu ya. Betul sekali. Membantu Iya, mengupload. Ya. Betul. Ini prosesnya sampai berapa lama Bu untuk itu pendaftaran mandiri ini? Bisa sampai tanggal 5 sampai 6 April ya. 2023, ya. Jadi nanti kita kalau sampai tanggal 6 berarti nanti akan kita tutup prosesnya karena kita akan mempersiapkan proses selanjutnya yaitu penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri, kita singkat DPSLN. Baru nanti tanggal 12 secara resmi kita akan umumkan dan kemudian meminta masukan dari masyarakat. Sampai tanggal 25 April. Oke. Nah, setelah itu kita akan umumkan lagi DPS hasil perbaikan. Iya. Jadi waktunya tinggal nggak sampai 1 bulan ini Bu. Ya, sebentar lagi sih. sebentar lagi Sekarang ya. tanggal Ini mari segera. sekarang tanggal 19. Nah itu dia Sobat KJRI Jeddah. Ayo kita bareng-bareng kita sukseskan pemilu tahun 2024 dengan mendaftarkan diri Sobat KJRI Jeddah sekalian di website tersebut. Ini sangat mudah dan segera kami himbau agar Bapak Ibu sekalian Sobat KJRI Jeddah segera mendaftarkan diri Anda karena waktunya sangat terbatas. Betul. Dan prosesnya mudah sekali seperti yang dijelaskan Ibu Roma dan Pak Lutfi tadi, hanya mendaftarkan melalui website yang ada di website pplnjeddah.id. Simpel sekali dan cukup mudah. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa sebelum tanggal 5 dan 6 April mendatang. Betul sekali. Ada lagi Bu, kira-kira nanti setelah ini akan diumumkan ya Bu ya daftar pemilih sementara luar negeri. Betul akan Oke. diumumkan. Dan masyarakat juga diberikan Masyarakat kesempatan untuk Boleh ngecek ya? Iya, memeriksa Oke. udah ada belum namanya, bisa ada perbaikannya setelah itu nanti. Oh, Kalau misalkan oke. diverifikasi ternyata memang ada yang terlewat, nah masih bisa melakukan perbaikan. Nah, artinya ini kami tidak langsung stop kemudian ini pasti yang ini tidak, artinya boleh memasukkan karena siapa tahu di dalam proses ini ada dinamika ya, ada perkembangan terbaru, ada informasi terbaru atau mungkin kependudukan yang diperbarui dan sebagainya, ini kita berikan kesempatan untuk perbaikan begitu. Jadi mungkin bisa mengenai website ini mungkin bisa disampaikan ke semua teman-teman Siap, semua insya Allah ya. masyarakat segala macam lapisan masyarakat yang ada di Jeddah ya Pak ya. Iya. Ketok tular namanya. Ketok Jadi tular. misalnya yang menonton sekarang bisa menyampaikan lagi kepada teman saudaranya yang lain gitu. Jadi semakin banyak yang mengetahui semakin bagus karena Ya. memilih itu adalah hak kita kan. Betul. Jadi ayo kita gunakan hak kita dengan memastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih.
Betul, karena suara kita juga yang menentukan Iya, arah perubahan bangsa nanti ke depan seperti apa itu dari kita juga. Betul. Dari satu persatu suara nanti yang akan menentukan nasib bangsa. Iya, betul sekali Pak Ahmad. Siap, terima kasih sekali atas kedatangannya Pak Lutfi, Bu Roma. Sukses selalu teman-teman PPLN, teman-teman Pantarlih, Sobat KJRI Jeddah. Demikian perbincangan kita dengan dua narasumber kita dari PPLN Jeddah. Sekali lagi kami mengingatkan Sobat KJRI Jeddah untuk aktif mensukseskan pemilu dengan mendaftarkan diri. Pertama mengecek identitas Anda apakah sudah terdaftar sebagai pemilu 2024. Jika belum ada, maka bisa mendaftar secara mandiri di website pplnjeddah.id, pplnjeddah.id. Mudah sekali. Di situ Sobat KJRI Jeddah bisa mendaftarkan nama saudara untuk masuk sebagai pemilih pada pemilu 2024. Oke, jangan kemana-mana, kita akan tetap dengan perbincangan yang berikutnya mengenai pemilu 2024 tetap di channel KJRI Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Lutfi, Bu Roma atas Terima kehadirannya. kasih sudah diundang ke sini. Siap, luar biasa ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Anda harus memilih. Satu suara Anda dapat menentukan arah perubahan perbaikan Indonesia di masa depan. So, milih ya, tanggal 14 Februari 2024. Waduh. Luar biasa.